Petarung yang hebat adalah dia yang berani untuk memulai pertandingan dan yang berani juga untuk menyelesaikannya. Saat ini kita akan belajar firman, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan Allah, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dengan hikmat, supaya kami boleh melakukan setiap pesan-pesan firman Tuhan di dalamnya, agar kami bisa hidup berkenan kepada Engkau. Maka dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita membaca Alkitab dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, dalam hidup ini setiap manusia punya lintasannya yang berbeda-beda. Kita punya jalan cerita hidup yang berbeda dengan pergumulan yang berbeda pula. Namun ada satu hal yang pasti, yakni kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk menang atas kehidupan ini. Paulus selalu menggambarkan kehidupan manusia sebagai sebuah pertandingan iman. Pertandingan iman yang dimaksud di sini bukan bertanding untuk melawan orang lain atau bukan bertanding agar dapat menang atas hidup orang lain. Tetapi ini lebih ke sebuah perjalanan spiritual yang punya tantangan, masalah, godaan, tetapi kita mau tetap berjuang walaupun itu sangat menyakitkan dan juga melelahkan. Dan ini membutuhkan perjuangan dan usaha yang kuat. Sehingga pada bagian ayat Alkitab ini, saudara, Paulus bilang begini kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini adalah sebuah ungkapan kebanggaan Paulus karena dia boleh bertanding sebaik mungkin di dalam perjalanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Meski dia disesat, meski dipenjara, meski ia seringkali dikejar-kejar oleh bayangan maut, tetapi ia tidak pernah menyerah sedikit pun. Dan ini sejalan dengan komitmennya dari awal untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, banyak dari kita yang mau memulai untuk melayani Tuhan, tapi tidak bisa sampai pada garis akhir karena mendapati pergumulan, tantangan di tengah perjalanan, kita langsung menyerah. Tapi Paulus bilang kita tidak boleh menyerah, kita harus bertahan, apalagi ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus akhirnya ia harus mati sebagai seorang martir. Ada orang lain mungkin berpikir bahwa ternyata perjuangannya sia-sia. Tetapi bagi Paulus, dia punya rasa kepuasan tersendiri. Karena ia harus mengakhiri pertandingan imannya, kehidupannya dengan cara yang terhormat. Karena lebih baik kita mengakhiri hidup dengan cara yang terhormat, saudara, dengan tidak menggadaikan iman kita, daripada kita mengakhiri hidup dengan cara meninggalkan Tuhan. Maka kita tidak punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Dia. Tapi lewat apa yang menjadi contoh dari Paulus, maka mari kita ikuti untuk juga kita tidak menyerah dengan segala situasi. Kita tetap berjuang sampai akhir. Karena hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya singkat, maka pakailah semuanya itu, saudara, supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Agar satu waktu kita juga bisa dengan bangga seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu adalah kebanggaan kita yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan kalau kita tidak menyerah dan tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya pribadi yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar banyak lewat firman Tuhan di saat ini untuk hidup tidak pernah menyerah, walaupun seringkali diterpa dengan begitu banyak tantangan dan masalah. Kami belajar dari sikap Paulus yang mau tetap memberikan teladan bagi kehidupan kami semua, mempertahankan imannya. Walaupun ia harus mati sebagai seorang martir, tapi dia tidak pernah mundur. Dia selalu mau memberitakan firman Tuhan, walaupun sampai pada penghujung hidupnya.
Kuatkan kami semua supaya kami juga bisa menjadi seperti Rasul Paulus yang pantang menyerah tetapi selalu mau berjuang bersama dengan Tuhan. Kami bisa kuat kalau Tuhan ada beserta kami. Kami bisa kuat kalau Tuhan tidak meninggalkan kami. Maka sertai hidup kami selalu ya Tuhan Allah, karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu